kita semua diberi kesehatan, sehingga kita semua bisa mengikuti pembelajaran kita di pertemuan ke-10, yaitu berkaitan dengan bab 3, perangkat lunak pengolah kata. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dalam menuntut ilmu, agar ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk di bab 3, perangkat lunak pengolah kata. Perangkat lunak biasa disebut dengan software. Kemudian pengolah kata yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu Microsoft Word 2016. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu masalah teks. Teks ini yang akan kita tuangkan dalam aplikasi Microsoft Word 2016 tersebut. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia dulu kita pernah belajar nih masalah paragraf-paragraf begini ya. Ada paragraf deskriptif, kemudian argumentatif, kemudian naratif, kemudian persuasif. Nah, untuk penjelasannya itu bisa silahkan disimak, nanti filenya saya sediakan di kolom deskripsi atau sudah saya siapkan. Silahkan boleh di-download, bisa dibaca ya, berkaitan dengan teks tersebut. Oke, kita akan masuk ke Microsoft Word 2016 ya, ini. Sekilas tampilannya seperti ini, Microsoft Word yang sudah dibuka. Cara membukanya adalah klik start, kemudian ada lihat tombol search di sini, ketik aja kalau di laptopnya Word ya. Jadi nanti akan muncul simbolnya W, boleh diklik 2 kali. Untuk di Android silakan buka Play Store, kemudian kemudian ketik aja Word seperti tadi, kemudian setelah itu install ya, nanti Word-nya bisa digunakan maksudnya ya. Kemudian nah ini dia, ada beberapa yang menjadi antarmuka pada Microsoft Word 2016. Nah, ini ada Quick Access Toolbar, adalah kemampuan tombol yang digunakan untuk perintah umum. Jumlah tombol bisa ditambah ataupun dikurangi tetapi secara default. Ada Save, Undo, dan Redo. Nah, ini ya. Ini adanya di sini. Nah, ada Save, ini kemudian ada Undo, kemudian ada Undo. Oke, paham ya. Kemudian ada Ribbon, berisi deretan yang disusun berdasarkan misalnya ada home, insert. Nah, kalau Quick Access Toolbar itu namanya Save, Undo, and Redo. Tapi kalau Ribbon ini isinya home, insert, layout, reference, mailing, review, dan view. Itu dikatakan Ribbon. Kemudian ada title bar. Nah, berfungsi untuk menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka. Nah, ini dia ya, ada yang di bawah namanya title bar. Nah, ini bisa menampilkan seperti ini ya. Oke, setelah itu kemudian ada ribbon display, kemudian scroll bar, kemudian ada language dan lain sebagainya, ada print out, ada zoom control dan lain sebagainya ya. Ini tampilan Microsoft Word. Kemudian kita akan mengatur margin. Nah, margin kita akan kita atur. Jadi yang pertama, klik ribbon apa tuh? Kita bisa klik ribbon insert ya. Mohon maaf, klik ribbon pack layout, kemudian pilih margin. Nah, ini marginnya ya. Jadi nanti biasanya kita pilih normal. Nah, setelah itu kita yang kedua adalah pengaturan orientasi halaman. Nah, halaman ini artinya bisa dalam bentuk nih. Kita pilih ribbon pack layout, kemudian pilih orientation. Nah, kalau misalkan seperti punya ibu ini namanya potret. Tapi kalau misalkan mau dirubah menjadi landscape, bentuknya adalah panjang. Mohon maaf, bentuknya adalah lebar. Ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita klik landscape akan berubah menjadi melebar dia ya. Kalau kita klik potret, jadi akan dia bentuknya akan lebih
kita ada pengaturan kolom. Oke, kolom. Kalau misalkan baca koran tuh biasanya kan teksnya itu panjang, kemudian dia bentuknya kolom-kolom ya. Cara buatnya begini, kita klik ribbon, kemudian kita pilih kolom, kemudian nah ini ada 2, 3, left, right. Nah kita boleh pilih, misalkan kita mau pilih deh 2 kolom aja gitu. Tapi kalau seandainya memang nggak diperlukan beberapa kolom ya kita hanya pilih one aja. Biasanya kolom itu dibuat supaya untuk supaya memperhemat kertas gitulah, jadi dibuat kolom ya. Nah kolomnya sudah, kemudian pengaturan huruf atau font. Nah kita akan siapa satu persatu ya. Di sini font untuk mengubah jenis huruf. Di mana sih home? Nah ini dia, ada di ribbon home, kemudian di sini ada banyak pilihan jenisnya, jenis fontnya yang bisa dipilih, sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Kemudian ada font size nih, di samping font tadi ternyata ada font size, ada ukuran yang bisa dipilih juga, disesuaikan maunya seperti apa nih. Oke ya. Kemudian di sini ada increase font size nih. Nah di sini ya, di sini ada sebuah fitur atau tools yang bisa digunakan. Misalkan kita mau pilih ini tulisan ini mau huruf kecil semua, silahkan pilih lowercase. Atau misalkan Bu ini judulnya semua mau, kalau judul biasanya besar semua, saya mau uppercase. Nah dengan cara-cara yang bisa lebih mudah gitu ya. Kita kembalikan semua seperti itu tadi font ya. Kemudian ada text effect seperti ini ya. Ini text effect, atau kan kita harus membuat efeknya seperti apa gitu ya. Kita akan buat text effectnya di sini, mau yang seperti apa dan sebagainya ya. Kita bisa jangan pernah takut untuk mencoba. Kemudian ada font color, di ribbon home, kemudian pilih ini dia, kita misalnya mau warna kuning atau warna merah, ini namanya font color ya. Kemudian ada apa lagi, kemudian misalkan tulisannya nih, misalkan ini mau hitam semua, kemudian mau dibuat miring, kemudian dibuat underline, apa misalkan mau dicoret, kan biasanya seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada ukuran spasi. Kalau misalkan spasinya terlalu dempet banget tuh ketikannya, mau dibuat agak lebar, nah silahkan. Kemudian kalau misalkan Bu mau dikolomin karena ini penting tulisan ini, silahkan pilih di samping Times color, kemudian pilih aja bordernya, silahkan dipilih offsetnya. Jadi ini sepertinya ini karena dikotakin berarti ini penting gitu kan. Nah silahkan dipilih. Kemudian di sini ada bullet ya, boleh dipilih di atasnya nih. Nah silahkan nih, misalkan mau dibikin bullet lebih menarik, atau misalkan Ibu nggak mau bullet, mau tulisan normal karena satu urutan langkah-langkah 1, 2, 3 boleh gitu ya. Kemudian kita akan belajar paragraf. Nah kita pengaturan paragraf, gimana cara mengatur paragraf, kita klik kursornya, kemudian blok. Cara ngebloknya tekan shift dan tanda panah ke kanan, kita blok secara cepat. Oke, sebentar, kita blok. Oke ya, nah, sudah diblok. Kalau seandainya yang aktif nih, ini lihat kursor Ibu, ini kan paragrafnya, di sini kan ada paragrafnya. Di paragraf ini ada rata kiri. Nah kalau rata kiri berarti dia ke kiri semua tuh teksnya. Kalau rata tengah, nah dia di tengah gitu kan. Kalau misalkan dia pengen rata ke kanan, kita klik kanan, rata kanan, nanti dia ke kanan semua teksnya. Kemudian kalau kita mau pilih rata kanan dan kiri, nah bisa diklik aja. Kemudian seperti tadi, misalkan spasinya mau itu terlalu
jaraknya terlalu dekat banget, kita kasih spasinya oke 2 supaya agak biar ngebacanya lebih nyaman gitu kan. Nah, kemudian di sini ada fitur find and replace. Nah, gunanya digunakan untuk mengganti kata. Replace itu untuk mengganti kata. Kalau find adalah untuk digunakan untuk mencari kata atau sebuah frase ya. Jadi kita bisa manfaatkan kalau udah ngetik banyak banget, saya mau nyari kata-kata yang ada tulisannya word misalkan gitu. Nah, kita manfaatkan fitur yang ada di Word ini. Jadi boleh tekan Ctrl V pada keyboardnya. Nah, ada find ya, sesuai dengan judul kita tadi. Ketik aja nih di sini word. Misalkan kita mau cari kata-kata word. Kemudian pilih find in. Nah, kemudian nanti muncul. Nah, ini ya. Ada tulisan word yang sudah kita cari tadi. Nah, terus nanti di samping find ada replace. Nah, jadi di sini ada find, misalkan tulisan word mau kita ganti Excel. Bisa. Kita pilih replace all. Oke. Ya. Nah, jadi nanti kata yang tadi tulisannya word akan berubah semua menjadi Excel. Jadi tidak perlu mengganti satu persatu ya. Jadi ada rumusnya biar kita bekerja akan lebih cepat lagi. Oke, nanti sebentar tadi sudah find and replace. Nah, yang berikutnya adalah identifikasi. Di sini identifikasi ini gini. Nih lihat deh, kursor ibu ya. Ini ada seperti garis yang bisa tarik ke kanan dan ke kiri, disesuaikan sesuai kemauan kita. Ini namanya identifikasi. Jadi nanti bisa disesuaikan pada Microsoft Word-nya supaya hasil teks kita akan lebih rapih. Kemudian menyisipkan tabel. Nah, jadi yang berikutnya adalah menyisipkan tabel. Cara membuat tabel. Misalkan kita mau buat tabel nama, nah kita pilih ribbon ya, pilih ribbon insert, kemudian pilih table. Nah, tabel ya. Nah, kita pilih nih, misalkan kita mau bikin 10 atau mungkin 5 aja dulu gitu. Nah, silakan boleh diklik. Tadi kan gini tuh, ini kalau misalkan dia berwarna orange, ini yang aktif, yang mau kita gunakan. Jadi kalau kita pilih semua, dia semua aktif. Nah, begini ya, sesuai dengan yang kita buat kuning tadi. Oke. Kemudian nomor, kita ketik aja di nomor, misalkan nomor nama kemudian kelas. Oke. Nomor 1 namanya Kiki, kemudian kelas 10, seterusnya. Jadi kalau Bu kolomnya kurang, gimana cara nambahnya? Kursornya taruh di paling bawah, kolom yang paling bawah, kemudian tekan tombol tab pada keyboardnya. Tabelnya bertambah. Kemudian menyisipkan ilustrasi. Nah, di sini artinya menyisipkan gambar. Ya, pada Microsoft Word-nya kan biasanya kalau sambil nulis terus bisa disisipkan gambar gitu ya. Nah, caranya begini. Klik ribbon insert, kemudian pilih picture. Ini misalkan kita pilih picture-nya, kita kasih contoh misalkan penguin deh, kita masukin. Nah, lihat kursor ibu, ini bisa kita drag ke atas untuk memperkecil gambar ya, kita drag. Nah, misalkan ibu kalau gambar ini aktif, di sini formatnya aktif ya nak ya, jadi nanti kita bisa membuat gambar kita lebih menarik nih. Misalkan mau dibuat mau begini deh bentuknya gitu, nah begini gitu kan. Terus Bu ternyata itu awannya terlalu kebanyakan, kita crop aja deh, di crop. Jadi bisa diseleksi ya gambarnya gitu. Nah, jadi sudah ke crop. Kemudian manfaatkan tag wrapping. Jadi gambar di sini sesuaikan kebutuhan. Ini bisa dipilih. Misalkan ibu mau pilih in front of tag gitu kan. Nah, kalau in front of tag adalah gambar ini bisa dipindahkan dimanapun kita berada supaya sesuai dengan kita mengedit itu biar lebih menarik gitu ya. Kemudian header dan footer, kita akan bikin header. Caranya pilih insert, kemudian pilih header. Nah, headernya boleh
kemudian scroll ke bawah. Nah, ini dia ada banyak pilihan, lu mau pilih ini aja. Nah, kemudian kita klik 10 TKRO1, kemudian di sini SNMKN 9 Bandara. Oke, leadernya sudah jadi enak ya, klik sembarang tempat tadi. Kalau misalnya di sini kan udah kita edit, udah kita tulis, kita klik sembarang tempat. Nah, kemudian begitu juga dengan footer, sama aja, insert, ribbon insert, kemudian pilih footer. Scroll ke bawah, cari footer yang diinginkan, yang menarik, yang menarik. Kita mau pilih outstretch. Nah, ini di sini. Oke. Nah, ini ya, kita tulis ini misalkan simulasi dan komunikasi digital. Oke, klik sembarang tempat. Nah, jadi header sama footernya kita sudah jadi. Nah, header, kemudian footer. Nah, sudah jadi. Oke ya, sudah jadi header sama footernya. Di menu insert itu tadi ada banyak pilihannya, tabel, picture, kemudian save. Nah, di sini bisa kayak misalkan mau bikin sesuatu gambar gitu kan, misalkan nah, silakan dikasih gambar seperti ini, bisa dimanfaatkan. Kemudian di insert, kemudian ada chart, kemudian ada word art ya, ada tulisan yang bisa ternyata lebih menarik. Kalau misalkan mau bikin pengumuman 10 TKRO1, nah, manfaatkan tab writing, diklik gambarnya tadi, in front of tag, biar bisa kita geser. Nah, ada di sini ya. Jadi jangan pernah takut untuk membuka ribbon. Di dalam ribbon ini tadi kan ada tools yang banyak sekali bisa kita coba. Silahkan dibuka, kemudian dipraktekkan ya, nggak perlu takut nanti bakal gimana-gimana, karena kalau salah bisa di delete ya, jadi nggak usah takut untuk praktek. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, header footer sudah ya. Oke. Setelah itu kita akan lanjut ke mana nih, menyisipkan rumus. Nah, cara menyisipkan rumus yaitu di insert, kemudian kita pilih equation. Nah, di sini ada rumus-rumus untuk matematika biasanya ya, nggak matematika aja, fisika, kimia biasanya pakai rumus yang berhubungan dengan rumus. Silahkan bisa dimanfaatkan di ribbon insert, kemudian equation. Oke, kemudian yang berikutnya lagi adalah menyisipkan simbol. Nah, di sini simbol itu sama di ribbon insert, masih tetap di insert, kemudian kita pilih simbol. Nah, di sini yang biasanya suka bikin-bikin simbol tuh ya, huruf-huruf, nah mau nulis Arab dan lain sebagainya, angka dan lain sebagainya, ini silakan boleh diklik simbolnya, kemudian di OK atau di insert ya. Kemudian, nah simbolnya sudah selesai. Nah, kita akan mencetak dokumen. Nah, sebelum kita mencetak dokumen, alangkah baiknya kita simpan terlebih dahulu file yang sudah kita ketik tadi. Nanti kalau sudah kita ngetik-ngetik belum kita simpan, mati lampu, hilang filenya ya. Jadi contohnya sebelum kita save, kita alangkah baiknya kita buat folder terlebih dahulu. Nah, folder itu tempat penyimpanan file ya. Jadi maka yang pertama, buka Windows Explorer kita, ini bentuknya kayak tas ya nak ya. Di sini ada tulisan C, D, E, kita boleh klik aja. Nah, seperti ini. Ini namanya folder yang warnanya kuning nih. Nah, begini ya. Nah, ini namanya folder. Kita bisa pilih. Misalkan, nah dalam folder itu biasanya ada file. Nah, begini. Bentuk filenya bentuk PDF, bentuk Excel, bentuk Word dan lain sebagainya. Ini namanya file ya. Nah, ini namanya file. Kalau tadi itu namanya folder ya. Nah, sekarang sebelum kita menyimpan, alangkah baiknya kita bikin folder dulu, tempatnya dulu buat menyimpan ya. Kita klik pada, lihat kursor ibu di kanan atas. Oke, sebentar. Nah, kita klik new folder, kemudian kita pilih 10 TKRO1. Nah, sudah kita enter. Bagaimana kalau mau menghapus? Tekan Ctrl D pada keyboard kamu, kemudian tekan Y. Nah, sudah kehapus foldernya ya. Kita buat lagi, klik new folder, kemudian 10 TKRO1. Kemudian kita enter. Foldernya sudah jadi. Tadi kan kita sudah ngetik-ngetik nih, ini di sini. Berarti kita save. Cara save-nya, klik office button, kemudian pilih save. Ya.
kemudian tadi kita pilih, kita bikin folder tadi ada di data D itu kita simpannya. Nah, kemudian kita cari, nah foldernya mana, oh ini dia 10 TKRO1, kita klik 2 kali, kemudian filenya kita kasih nama, misalkan Handy Victoria, kemudian kita save. Oke, nah sudah selesai ya, sudah kita save. Kalau kita mau ngeprint gimana Ibu caranya? Boleh cara yang pertama, boleh. Oke, untuk kontrol untuk menyimpan tadi, yang pertama kan bisa Office button pilih save, atau yang kedua, opsi kedua adalah Ctrl S ya Nak ya, di keyboard kamu secara cepat. Nah, untuk ngeprint pun sama, bisa klik Office button kemudian pilih print ya, nanti silakan dipilih print gitu, atau Ctrl P langsung. Nah, jadi nanti di sini ada pilihan kita mau pakai printer yang mana. Lihat dulu mereknya pakai merek apa gitu ya. Tapi sebelum melihat itu, sambungkan dulu komputer dan kabel printernya disambungkan dulu, kemudian periksa lagi arus listriknya sudah tersambung belum, sudah printernya sudah hidup belum. Nanti kalau memang sudah, jadi kita pilih nih printernya Epson misalkan ya. Nah, setelah itu kita atur propertiesnya, kita mau ngeprint gimana nih, mau berwarna atau mau abu-abu, silahkan boleh dipilih, kemudian pilih OK. Udah itu nanti kalau misalnya kita punya 5 lembar teks yang ada di Microsoft Word, mau kita print semua, kita pilih langsung aja, langsung pilih OK. Tapi kalau seandainya kita hanya butuh yang kertas halaman 1 aja, kita pilih tag aja halaman 1, kita ketikkan halaman 1, sudah itu nanti tag numbernya number salinan atau copy, misalkan halamannya mau kita print sebanyak 2 rangkap, ketikkan 2, kemudian enter ataupun pilih OK. Demikian materi yang Ibu bisa sampaikan untuk pagi hari ini. Jika memang materi ini ada yang belum jelas dan memang